Terus ada di hati saya, inilah pasukan kau, dia bilang. Oh my goodness. Berdiri sana. Oh ini. Teman. Kuat. Lagi. Jangan lupa semangat Bapak Petrus. Dua-dua telah dipilih. Kemudian Petrus. Dua-dua dipilih. Woi, buat. Ya, kalau yang hujan. Cepat-cepat kasih. Modersen. Kejam, terus ada cakap sama saya. Dia ambil contoh si Riko. Coba, jangan dulu lari, jangan dulu blok dia lari nih Asya. Bikin blok apa kamu nih? Bila orang mau didoakan tiada, tapi bila orang merepek ada di depan. Buka, please. Oke, fokus. Jangan kecewa, ada lagi. Kembali, dia bagi saya contoh Riko. Kita tahu Riko bukan siapa-siapa, betul? Dia datang hanya menjalankan tugas. Tetapi kita tidak tahu apa isi hati dia. Pasti dia berkata, Tuhan pakailah saya. Tuhan pakailah saya. Jadikan saya alatmu. Tetapi dia harus lalui proses itu terlebih dahulu. Kamu tidak sadar tak? Kamu yang bertahun-tahun melayani. Please, buka pikiran. Buka seluas-luasnya. Dia belum ada apa-apa. Dia dulu pun datang, pergi, datang, tidak. Macam ormas begitu. Dan mungkin abang dia waktu itu pun bercakap sama dia, yang kau datanglah sembahyang, misi kau ingat sembahyang. Saya tidak tahu, macam Tuhan Yesus terus bawa saya ke alam roh dorang. Macam dia bercakap begitu, terus tuh si Riko ambil keputusan, ya saya sembahyang. Dan semenjak itu berlaku, dia tidak berhenti-henti datang. Kecuali ada dia merasa yang saya tidak layak, baru dia tidak datang. Tapi Tuhan bilang, aku menentukan hatimu yang kutuntut.
Sekarang jadi pakai kan? Tidak disangka-sangka terus naik ranking. Naik ranking. Kamu tidak perasakan naik dari 0-0 pergi lompat ke 10. Pah! Naik terus ya, betul. Dia nomor 10 tahu. Sini dong. Jangan malam bro. Sini. Iya. Sejak kampus ini Nomor 10. di antara nomor apa? Nah, si 5 Kiwi. sampai 10. Nah, si Kiwi sudah cakap dak sedia. Kau kasih doang. Di kampung. Kau kasih doang. Ayo, cepat. Cepat itu. Betul Kiwi. Sebab tidak, sebab dia ada sealiran dengan kami dalam alam bro. Dia. Nih. Itu mereka dia bilang kasih tahu. Berdiri. Iya, Cepat, cepat. Ika 10 di kampung sudah duluan dia bilang. Saya tidak berapa. Ini. Masih fresh. Mesti belajar sudah Kak Kiwil. Waktu Captain sudah tuh, mau dibawa orang tuh. Si Eko ini dilarang jadi kapten nih. Jangan lagi mau bikin banyak. Masih lepas itu. 5.000. Dalam nama Yesus, pakailah dia menjadi lasarmu yang kudus dan mulia. Nadia, Apa semua tidak cemburu? Anaknya belum kasih tahu orang bapaknya belum. Tapi saya minta maaf sama si Lebon. Saya bilang tadi si Lebon jangan saya bilang. Macam betul-betul. Sebab masing-masing kepala keluarga ingin menyelamatkan rumahnya. Jadi begitulah. Jadi Tuhan sekarang memilih yang muda. Kan banyak yang sekarang yang orang tua Pak, kami ini sudah tua. Nah betul-betul Tuhan Yesus tidak pakai. Nah cakap lagi begitu. Kamu pikir orang Nigeria tidak yang tua kah? Ini yang begini. Hey. Kasih berapa aja semua itu. Ayah. Sudah dapat 10 job, oke. Dan segini saya mau cakap sebenarnya. Saya tidak mau berkata, oke. Masa di kampung sebelum dorang semua cakap begitu, 1 minggu awal saya diberi hikmat sama Tuhan sebenarnya. Sebelum dorang cakap mau buat salib, saya sudah mimpi duluan. Di tengah-tengah begitu. Tetapi ada satu yang tidak dilakukan. Sebab si M bilang jangan. Itu jangan. Itu itu tidak boleh dia bilang. Terus saya oke lah saya bilang saya tidak. Sebab ada sebenarnya selepas itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi itu hanya ada beberapa pemimpin. Beberapa pemimpin, tidak seluruh jemaat, beberapa pemimpin. Tapi benda itu terlalu berat. Sangat berat. Dan saya bilang jangan dulu, dia bilang Sen. Oh iyalah saya bilang. Saya tidak cakap. Tapi pasal ini salib 1 minggu awal saya sudah dalam mimpi. Tapi saya kan tidak mau sembarangan. Sebab bukan semua yang saya cakap itu adalah betul. Jadi saya tidak mau lah. Kalau tidak betul tidak akan jadi. Sebelum orang cakap sebenarnya saya sudah tahu. Saya selalu begitu. Sebelum orang cakap saya sudah tahu. Sebab saya sudah mimpi dulu benda itu. Cuma saya diam sudah. Jadi mau cakap. Dan tadi pagi semalam saya pening kepala. Betul-betul saya pening kepala. Macam ada orang cucuk kepala saya guna tombak. Begitu. Saya tidak dapat tidur sampai jam 5 pagi. Sampai saya Tuhan, saya bilang kau tolong saya. Sampai saya tidur di lantai. Bukan tidak mau tidur sama. Tapi saya tidur di lantai. Sambil Tuhan saya bilang. Terus saya teringat si N. Semasa dia betul di lantai sakit dia bilang kepala dia pening. Lepas itu dia pucat betul. Terus dia jatuh. Dalam hati saya, Tuhan Yesus, saya punya level belum sampai tahap dorang. No, belum waktunya Tuhan, saya bilang. Kau mesti kasih asa saya dulu, hancurkan betul-betul apa tuh yang dalam di hidup saya. Saya belum sampai level dorang, belum boleh.
Saya boleh katakan hanya 1 jam 30 menit saya tidur. Selebihnya di sini saudara saya. Begitu. Jadi itulah, kamu tetap semangat. Ada satu saya mau cakap tapi terus doanya susah sih. Ya, dia tarik. Ya. Nanti. Gembala sedang